Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baiklah, sebelum kita memulai materi pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Berdoa, mulai. Bismillahirrohmanirrohim. Baiklah, sebelum kita memulai materinya, kita menyanyi dulu ya supaya kita lebih semangat lagi untuk memulai materinya. Ada yang tahu nggak lagu Garuda Pancasila? Kita nyanyi bareng-bareng ya anak-anak. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baiklah, berdoa sudah, nyanyi sudah, pasti semangat dong untuk melanjutkan materinya. Baiklah, di sini ada yang tahu nggak materi hari ini kita akan membahas tentang materi apa? Baiklah, di sini Ibu akan kasih tahu bahwasanya hari ini kita akan membahas materi tentang hidup bersih dan sehat. Nah, kalian buka buku tematiknya anak-anak ya, halaman 62. Di situ ada halaman kelas yang bersih. Baiklah, di sini Ibu akan membacanya. Tolong kalian simak terlebih dahulu ya bacaan Ibu ini. Baiklah, di halaman 62 yaitu halaman kelas yang bersih. Halaman kelasku bersih di halaman kelas. Tidak ada sampah berserakan. Semua siswa selalu membuang sampah ke tempat sampah. Di depan kelas disediakan keran air untuk mencuci tangan sebelum masuk kelas. Semua siswa diwajibkan mencuci tangan di depan kelasnya juga. Ada taman bunga yang bersih. Nah, dari materi yang Ibu baca tadi, apa-apa saja sih yang disebutkannya? Yang pertama, kita harus menjaga kelas. Yang kedua, kita harus mencuci tangan. Yang ketiga, kita harus membuang sampah pada tempatnya. Yang keempat, kita harus taman bunga yang bersih. Nah, di sini kita akan membahas hidup bersih dan sehat. Nah, kenapa kita harus hidup sehat? Ada yang tahu nggak anak-anak? Kenapa kita itu harus hidup sehat? Nah, baiklah, di sini Ibu akan kasih tahu bahwasannya karena menjaga tubuh tetap sehat dan bugar adalah salah satu keharusan. Kita nggak mau kan sakit. Nah, karena kita tidak menjaga kondisi tubuh kita sendiri, salah satu caranya adalah dengan menerapkan pola hidup sehat. Tujuannya jelas, agar tubuh kita tetap sehat dan bugar. Kenapa kita harus menjaga tubuh kita, Bu? Ada yang tahu nggak? Nah, supaya kita terhindar dari penyakit. Nah, apa saja supaya kita bisa menjaga hidup bersih dan sehat? Kita harus rajin apa coba? Ada yang tahu nggak? Ya, pertama kita harus rajin olahraga. Yang kedua, kita harus rajin cuci tangan. Yang ketiga, kita harus selalu membersihkan halaman sekolah. Nah, sebelum di sini Ibu akan menampilkan foto medianya. Mohon maaf, berhubung laptop Ibu lagi bermasalah, saya menampilkan fotonya lewat dari HP yang anak-anak. Di sini saya akan menampilkan contoh dari perilaku hidup bersih dan sehat, pangkal rumah tangga dan sehat. Di sini Ibu akan
menjelaskannya ya anak-anak. Yang pertama, yang pertama kita harus rajin gosok gigi. Yang kedua, kita harus rajin cek kesehatan. Yang ketiga, kita harus rajin olahraga. Yang keempat, kita harus menjaga pola makan kita supaya tidak terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan, supaya makanan kita yang kita makan itu bersih. Yang kelima yaitu kita harus mengepel lantai supaya rumah kita tetap sehat, bersih, dan terhindar dari penyakit atau kuman. Yang keenam ini ada yang terakhir, yaitu kita harus membersihkan tempat mandi kita atau bak mandi kita. Jika kita tidak membersihkan bak mandi kita, maka kuman-kuman yang menempel ataupun yang ada dalam bak mandi tersebut akan menyerap pada tubuh kita, supaya tubuh kita kalau kita tidak membersihkan bak mandi tersebut, maka kita akan terkena kuman dari bak mandi ini. Kita harus membersihkannya untuk setiap hari supaya air yang kita mandi itu selalu bersih ya anak-anak. Itulah materi itu media ibu. Mohon maaf sebelumnya medianya ibu tampilkan lewat HP karena laptop yang ibu gunakan yaitu tidak bisa lagi bermasalah. Jadi mohon maaf atas keterbatasan ibu yang ibu tampilkan ini. Baiklah, sebelum kita mengakhiri materi pada hari ini, kita akan menyanyi lagi ya anak-anak supaya kita lebih semangat lagi. Ada yang tahu nggak lagu bangun tidur? Nah, kita nyanyi bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Habis mandiku tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Baiklah, itu saja materi yang ibu sampaikan pada hari ini. Apabila ada salah kata ataupun kata-kata yang terucap, saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup sehat adalah keinginan dan sekaligus kebutuhan yang harus diupayakan pencapaiannya. Namun masih banyak di antara kita yang mengabaikan perilaku hidup sehat seperti membuang sampah sembarangan, tidak mencuci tangan sebelum makan, dan buang air besar sembarangan. Banyak yang tidak sadar bahwa sehat dimulai dari perilaku kita sendiri. Sekitar 20 tahun yang lalu, banyak masyarakat kita yang sakit atau terkena penyakit infeksi seperti diare, ispa, dan sebagainya karena tidak hidup higienis, jajan sembarangan, dan lingkungan yang tidak sehat. Saat ini kita mendapatkan pola penyakit lain yang diakibatkan kebiasaan kita yang cenderung tidak aktif secara fisik, kurang mengonsumsi sayur dan buah, mengonsumsi rokok dan alkohol, serta mengonsumsi gula, garam, dan lemak secara berlebihan yang mengakibatkan penyakit tidak menular semakin meningkat. Cek kesehatan secara rutin belum menjadi suatu kebiasaan bagi masyarakat kita. Akibatnya, banyak orang yang tidak tahu bahwa dirinya memiliki resiko penyakit yang membuat penanganan penyakit semakin sulit. Penyakit tidak menular telah mendominasi kebutuhan akan pelayanan kesehatan saat ini dan mengakibatkan kerugian ekonomi yang cukup besar. Bukan hanya bagi pemerintah, tetapi juga bagi diri sendiri dan keluarga. Penyakit stroke misalnya, biasanya berdampak pada menurunnya produktivitas penderitanya secara drastis, sehingga berakibat langsung pada kondisi perekonomiannya. Begitu juga dengan penyakit jantung, yang biasanya membutuhkan penanganan medis yang tinggi biayanya, sehingga memberikan beban ekonomis tambahan bagi sang penderita dan keluarganya.
Padahal penyakit tersebut sebetulnya dapat dicegah dengan cara melakukan pola hidup sehat seperti melakukan aktivitas fisik secara teratur minimal 30 menit sehari, mengonsumsi sayur 2 mangkok per hari dan buah sebanyak 2-3 kali sehari, tidak merokok, dan mengonsumsi alkohol serta istirahat cukup. Upaya pemerintah untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat untuk hidup sehat disusun dalam sebuah gerakan yang dinamakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat atau GERMAS. Gerakan ini merupakan tindakan yang dilakukan bersama-sama oleh seluruh kalangan masyarakat agar masyarakat dapat berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Tujuannya untuk A. Menurunkan beban penyakit menular dan tidak menular. B. Menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan karena meningkatnya penyakit. C. Menghindari terjadinya penurunan produktivitas penduduk. Dan D. Menghindari peningkatan beban finansial penduduk untuk pengeluaran kesehatan. Sehat merupakan tanggung jawab kita bersama, dimulai dari diri sendiri, keluarga, dan lingkungan. Keluarga sehat akan menuju kepada Indonesia yang sehat. Ayo, hidup sehat!